Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita semua, kami dari kelompok 2 dapat menyelesaikan laporan sekaligus presentasi praktikum 6 terkait materi sinkronisasi dengan baik. Kami juga di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, dosen kami, Pak Fadil Rahman Baso, selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Operasi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu kepada kami semua selama proses perkuliahan dan praktikum berlangsung. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Pertama-tama, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya, Aca Azaria Salising, selaku moderator pada materi kali ini. Lalu teman-teman saya, Saya Angelina Regina Tipa. Saya Muhammad Reski Putra Ramadan. Saya Faris Zafran Ismail. Saya Ahmad Syauqi Saputra. Dan saya Muhammad Kadik. nah itu adalah perkenalan singkat dari anggota-anggota kami dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan laporan praktikum mata kuliah sistem operasi kami, dengan laporan 6 yaitu materi sinkronisasi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Oke, baik dalam praktikum kita kali ini membahas tentang sinkronisasi. Oke, baik. Mohon maaf tadi sempat ada sedikit kendala, namun sekarang kita lanjut kembali ke praktikumnya. Adapun judul dari praktikum kita kali ini adalah sinkronisasi. Dengan tujuan praktikumnya yaitu untuk memahami konsep sinkronisasi pada sistem operasi, memahami kondisi deadlock, mensimulasikan permasalahan dining philosophers menggunakan Python, serta untuk menganalisis penyebab terjadinya deadlock. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke teori dasarnya. Yang pertama ada sinkronisasi. Jadi sinkronisasi ini adalah mekanisme dalam sistem operasi yang digunakan untuk mengatur akses beberapa proses atau thread terhadap sumber daya bersama agar tidak terjadi konflik data maupun gangguan proses. Dalam sistem komputer modern itu banyak proses dapat berjalan secara bersamaan. Misalnya proses percetakan, proses pengolahan data, proses penyimpanan file, dan proses jaringan. Nah, jika beberapa proses mengakses sumber daya yang sama tanpa pengaturan, maka dapat terjadi inkonsistensi data, tabrakan proses, ataupun kerusakan sistem. Oleh karena itu, sinkronisasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi data, menghindari race condition, mengatur urutan akses sumber daya, serta untuk memastikan proses berjalan dengan aman. Untuk materi selanjutnya lebih jauh lagi, saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait bagian deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, yang akibatnya tidak ada proses yang bisa melanjutkan eksekusi. Kondisi ini terjadi karena setiap proses mempertahankan sumber daya yang dimilikinya, sambil menunggu sumber daya yang lain sedang dipakai proses berbeda, karena semuanya saling menunggu. Jadi, proses ini terhenti. Deadlock dapat menyebabkan sistem menjadi lambat, program tidak merespon, bahkan beberapa proses harus dihentikan secara paksa. Karena itu, dalam sistem operasi diperlukan cara untuk mencegah, menghindari, atau menangani deadlock agar sistem tetap berjalan dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan mengenai deadlock. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Denning Philosopher's Problem. Jadi, Denning Philosopher's Problems atau biasa bahasa Inggris disebut masalah filsuf makan merupakan salah satu masalah klasik dalam ilmu komputer yang pertama kali diperkenalkan oleh Edgar W. Jigsaw pada tahun 1965. Masalah ini dirancang khusus untuk menggambarkan tantangan sinkronisasi yang muncul ketika beberapa proses harus berbagi sumber daya secara bersamaan dalam sebuah sistem. Skenario masalah ini menggambarkan 5 orang filsuf yang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Di antara setiap 2 filsuf yang berdampingan terdapat 1 buah garpu, sehingga secara keseluruhan terdapat 5 garpu di atas meja. Setiap filsuf memiliki 2 aktivitas utama, berpikir dan makan. Untuk dapat makan, seorang filsuf membutuhkan dua garpu sekaligus, yaitu garpu yang berada di sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, setelah selesai makan, filsuf tersebut akan meletakkan kembali kedua garpu ke tempatnya semula dan kembali berpikir. Kemudian, siklus ini terus berulang. Nah, masalah kritis muncul ketika semua filsuf merasa lapar secara bersamaan dan masing-masing garpu di sisi kirinya diambil terlebih dahulu. Nah, pada kondisi ini, setiap filsuf sudah memegang 1 garpu dan sedang menunggu garpu sisi kanannya yang ternyata sedang dipegang oleh filsuf di sebelahnya. Nah, tidak ada satupun filsuf yang dapat melanjutkan proses karena garpu yang dibutuhkan tidak tersedia dan tidak ada yang mau melepaskan garpu yang sudah dipegang. Akibatnya, seluruh filsuf terjebak dalam kondisi menunggu selamanya. Inilah yang disebut sebagai deadlock. Dalam konteks sistem operasi, setiap filsuf mempresentasikan sebuah proses atau thread, sedangkan garpu mempresentasikan sumber daya atau resource yang harus diperebutkan. Masalah ini menjadi model yang sangat relevan untuk memahami bagaimana deadlock dan kondisi starvation dapat terjadi dalam sistem dengan banyak proses yang berjalan secara konkuren dan saling terbagi sumber daya terbatas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kondisi terjadinya deadlock. Deadlock tidak terjadi begitu saja secara asak. Menurut teori yang dikembangkan oleh Edward G. Kopperman pada tahun 1971, sebuah deadlock hanya dapat terjadi apabila keempat kondisi berikut terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka deadlock dipastikan tidak akan terjadi. Keempat kondisi tersebut dikenal sebagai Kaufman condition, yaitu A. Mutual exclusion, eksklusivitas sumber daya. Kondisi ini menyatakan bahwa setiap sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses dalam satu waktu. Artinya, sumber daya tersebut bersifat tidak dapat dibagi atau non-shareable. Ketika sebuah proses sedang menggunakan sumber daya tertentu, proses lain yang membutuhkan sumber daya yang sama harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan. Contoh nyatanya adalah printer atau mutex lock yang hanya dapat diakses oleh satu proses pada satu saat. Nah, yang kedua ada hold and wait atau menahan dan menunggu. Kondisi ini terjadi ketika sebuah proses yang sudah memegang minimal satu sumber daya mengajukan permintaan untuk mendapatkan sumber daya tambahan yang saat itu sedang digunakan oleh proses lain. Proses tersebut tidak melepaskan sumber daya yang sudah dimilikinya, melainkan tetap menahan sambil menunggu sumber daya baru yang dibutuhkan. Kondisi inilah yang menciptakan rantai ketergantungan antar proses. Nah, yang ketiga, no preemption, tidak ada perampasan. Kondisi ini berarti bahwa sumber daya yang sedang dipegang oleh suatu proses tidak dapat diambil secara paksa atau dengan siapapun, mau itu sistem ataupun proses lain. Sumber daya hanya dapat dilepaskan secara sukarela oleh proses yang memegangnya, yaitu setelah proses tersebut selesai menggunakannya. Ketidakan mekanisme perampasan paksa ini membuat proses yang membutuhkan sumber daya tersebut tidak memiliki pilihan selain terus menunggu. Nah, yang terakhir ada circular wait atau penantian melingkar. Kondisi ini merupakan kondisi yang paling mudah divisualisasikan. Circular wait terjadi ketika terdapat sekumpulan proses yang saling menunggu satu sama lain dalam bentuk lingkaran tertutup. Misalnya, proses A menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses B. Lalu proses B menunggu proses sumber daya yang dipegang oleh yang C. Lalu C menunggu sumber daya yang dipegang oleh A. Karena tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu, seluruh proses dalam lingkaran tersebut akan terhenti selamanya. Nah, pemahaman terhadap keempat kondisi ini sangat penting karena strategi pencegahan deadlock atau deadlock prevention pada dasarnya bekerja dengan cara memastikan minimal satu dari kondisi di atas tidak dapat terpenuhi dalam sistem, sehingga deadlock secara teoritis tidak mungkin terjadi. Baik, mungkin itu saja dari teori dasar dari praktikum kali ini. Selanjutnya saya lempar ke pemateri berikutnya. Baik, setelah memahami teori-teori dasar yang telah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, sekarang kita masuk ke inti praktikum, yaitu langkah-langkah praktikumnya. Nah, di langkah-langkah praktikum ini
kita akan mencoba mensimulasikan kasus dining philosopher problems sehingga kita dapat memahami betapa pentingnya penerapan sinkronasi dengan tepat sehingga tidak terjadi deadlock. Oke, baik. Pertama-tama kita siapkan sistem operasinya. Di sini kita akan memakai sistem operasi Ubuntu Linux. Setelah itu kita buka terminal dengan shortcut Ctrl, Alt, dan T ditekan bersamaan. Setelah terminal ditampilkan, kita coba cek apakah Python sudah terpasang atau tidak, yang mengetikkan Python 3 spasi strip version. Nah, jika tertampilkan di terminalnya yaitu Python spasi Python 3.12.3 berarti Python sudah terpasang sehingga kita bisa lanjut ke langkah berikutnya yaitu menyiapkan filenya dengan mengetikkan nano dining.py. Bagi yang belum tahu, nano ini itu merupakan perintah untuk membuat file baru atau membuka file yang sudah ada. Kemudian dining itu merupakan nama filenya dan .py itu ekstensi dari filenya yaitu Python. Baik, di dalam file dining ini itu kami telah menyiapkan kode simulasi kasusnya yaitu yang pertama, baris pertama disiapkan modulnya yaitu trading dan time dengan mengetikkan import trading dan import time. Trading ini sendiri itu merupakan jalur eksekusi sehingga tercipta beberapa jalur di dalam programnya yang akan berjalan secara bersamaan. Kemudian time itu digunakan sehingga thread-nya nanti itu bisa diatur jalannya, yaitu nanti kita akan gunakan untuk mendelay jalan thread-nya. Selanjutnya dibuatkan objek forks yang berisi trading log for in range 5. Nah, trading log ini itu merupakan objek sinkronisasi yang akan mengunci fork-nya atau garpunya sehingga hanya satu philosopher yang dapat menggunakan satu fork atau garpu. Kemudian for in range itu merupakan perulangan yang diulangi sebanyak 5 kali, 0 hingga 4 sehingga tercipta 4 garpu. Kemudian dibuatkan fungsi philosopher dengan parameter i. Nah, dalam fungsi ini pertama dibuatkan variable left yang akan menyimpan objek force dengan indeks i dan variable right dengan isinya itu force dengan indeks i tambah i modul 5. Nah, di sini itu left itu menggambarkan garpu bagian kiri philosopher, kemudian right itu menggambarkan garpu sebelah kanan dari philosopher. Nah, di sini itu mengapa menggunakan operasi i tambah 1 modul 5 yaitu i tambah 1 sendiri itu merupakan agar sebelah kanan. Kemudian modul 5 itu digunakan sehingga ketika i-nya itu bernilai 4, dia itu kembali ke 0. Karena misalkan i sudah 4 yaitu jadi operasinya yaitu 4 ditambah 1 jadi 5, kemudian di modul 5 diambil sisanya yaitu 0 sehingga kembali ke garpu indeks 0. Selanjutnya akan dicetak tulisan philosopher i, nilai dari i is thinking atau philosophers i sedang berpikir dengan perintah printf. Selanjutnya itu kita panggil fungsi time.sleep 1. Nah, 1 ini merupakan 1 detik sehingga threads-nya itu akan terjeda selama 1 detik. Kemudian selanjutnya diambil perintah left acquire. Left acquire ini sendiri itu maksudnya kita akan mengaktif atau mengambil garpu yang ada di sebelah kiri. Menggambarkan seperti philosopher-nya akan mengambil garpu yang ada di sebelah kirinya. Lalu ditampilkan philosopher nilai i pick up left fork alias philosopher i
mengambil garpu sebelah kiri dengan perintah printf. Lalu lanjut digunakan lagi time slip 2 sehingga terjeda trace-nya. Nah, mengapa digunakan time slip ini? Itu karena sehingga kita bisa dapat membuat deadlock terjadi sehingga simulasi dining philosopher ini bisa berjalan dengan baik. Lalu dipanggil lagi fungsi write acquire, menggambarkan seperti philosopher akan mengambil garpu di sebelah kanannya. Setelah itu ditampilkan atau dicetakkan text philosopher nilai dari I, pick up, right, fork, and start eating. Yang artinya philosopher mengambil garpu di sebelah kanan dan mulai makan dengan perintah printf. Setelah itu digunakan lagi fungsi time.sleep 2 detik. Setelah itu dibuat perintah left.release yang artinya itu garpu di sebelah kiri akan dilepaskan. Kemudian right.release menggambarkan garpu sebelah kanan itu akan dilepaskan juga. Setelah itu ditampilkan atau dicetak philosopher I finish eating yang artinya philosopher nilai dari I selesai makan dengan perintah printf. Nah, setelah dibuat fungsi tersebut dibuatkan objek trace dengan list, tipe data list yang masih kosong. Kemudian dibuatkan perulangan for I in range 5, itu diulang sebanyak 5 kali. Dan di dalam perulangan ini dibuatkan perintah T sama dengan trading thread target sama dengan philosopher, args atau argumen dalam kurung I, balas kurung. Nah, T sendiri ini dibuat untuk di bagian ini itu dibuat untuk membuat threads-nya atau jalur eksekusinya yang akan menargetkan philosopher atau fungsi dari philosopher yang dibuat tadi. Kemudian diberikan argumen nilai dari I sehingga philosopher nanti itu akan memiliki nilai parameter yang diambil dari argumen I ini. Setelah itu dibuatkan perintah trace.append dalam kurung T sehingga T tadi itu akan disimpan di dalam list threads tadi yang sudah dibuat. Kemudian dijalankan perintah T.start sehingga threads-nya akan berjalan. Setelah itu dibuatkan perulangan for T in threads yang di dalam perulangan ini akan menjalankan T the join yang artinya itu dia akan menunggu threads selesai berjalan sehingga baru programnya akan diselesaikan. Nah, setelah itu kita keluar dari filenya dan kita coba menjalankannya. Yang mengetikkan Python strip spasi dining.py. Nah, bagian sini ya dapat dilihat outputnya itu sebentar. Oke, dapat dilihat di sini outputnya itu stuck atau tidak berhasil. Oke, karena berhasil tapi lambat. Hal ini karena philosopher itu saling berebutan garpunya karena tadi itu dibuatkan sinkronisasi yang kurang tepat pada trading.log-nya sehingga output yang ditampilkan itu sedikit lambat dan hampir stuck atau tersangkut. Nah, di sini outputnya sepertinya sudah tersangkut sesuai dengan kasus philosopher yang dijelaskan
kasus dining philosopher problems yang dijelaskan teman saya tadi sebelumnya, dan di mana filosofer saling berebutan garpu yang sebelah kanannya, atau saling menunggu, ya saling filosofer menunggu filosofer selanjutnya untuk selesai menggunakan garpunya, padahal yang filosofer selanjutnya juga itu sedang menunggu filosofer yang digunakan garpunya sendiri, sehingga filosofer ini saling menunggu dan tidak menjalankan apa-apa dan tidak pernah makan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari langkah praktikum ini. Untuk penjelasan analisisnya saya serahkan ke teman saya. Baik, setelah tadi teman saya mempraktekannya, selanjutnya saya masuk ke bagian analisis praktikumnya. Jadi pada praktikum yang telah dilakukan menggunakan simulasi dining philosophers, kami mengamati adanya kondisi di mana program itu berhenti di tengah proses. Jadi awalnya seluruh filsuf itu berhasil mengambil garpu sebelah kiri, tapi setelah itu tidak ada yang bisa menunjukkannya untuk mengambil garpu sebelah kanan. Nah, dari kondisi tersebut, kami dapat melihat bahwa sistem mengalami deadlock. Jadi sederhananya, setiap filsuf itu sudah pegang satu garpu dan semuanya saling menunggu garpu lain yang ternyata sedang dipakai oleh filsuf di sebelahnya. Akibatnya tidak ada satupun proses yang bisa lanjut. Jadi programnya seperti macet atau berhenti. Kalau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, ini mirip dengan 5 orang yang saling menunggu giliran secara bersamaan, tapi tidak ada yang mau melepaskan apa yang sudah dia pegang. Jadi akhirnya semuanya hanya saling menunggu tanpa ada penyelesaian. Jadi dari hasil pengamatan tersebut, kami memahami bahwa kondisi ini memenuhi 4 syarat terjadinya deadlock. Yang pertama yaitu mutual exclusion, karena satu garpu hanya bisa dipakai oleh satu filsuf dalam satu waktu. Kemudian yang kedua, hold and wait, di mana setiap filsuf tetap menahan satu garpu sambil menunggu garpu lainnya. Yang ketiga yaitu no permission, artinya garpu yang sudah dipegang tidak bisa diambil secara paksa oleh filsuf lain. Dan yang terakhir adalah circular wait, karena masing-masing filsuf ini dia saling menunggu dalam bentuk lingkaran. Jadi dari lingkaran. Jadi dari praktikum ini kita bisa tahu kalau sinkronisasi proses dalam sistem operasi itu harus dirancang dengan baik. Karena jika pengaturan sumber daya tidak tepat, sistem bisa mengalami deadlock yang menyebabkan seluruh proses bisa berhenti berjalan. Mungkin itu terkait analisisnya. Saya serahkan ke teman saya untuk membacakan materi selanjutnya. Baik, setelah kita mendengar semua penjelasan materi-materi ini terkait simbol sinkronisasi ini, kita dapat melihat dari praktikum yang kita lakukan. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa sinkronisasi ini merupakan sebuah mekanisme yang penting di dalam sebuah sistem operasi untuk mengatur akses beberapa proses terhadap sumber daya bersama agar tidak terjadi adanya konflik. Melalui praktikum ini di mana kita dibuat simulasikan sebuah dini philosophers, terbukti bahwa sebuah deadlock ini dapat terjadi ketika beberapa proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses yang lain. Pada hasil praktikum, seluruh filosof berhasil mencapai garpu sebelah kiri, namun tidak dapat mengambil garpu yang di sebelah kanan, karena masing-masing sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh filosof lain. Kondisi ini menyebabkan program berhenti dan menunjukkan bahwa terjadinya deadlock. Dengan demikian, praktikum ini membuktikan kepada kita semua bahwa pengelolaan sinkronisasi ini yang kurang tepat dapat menyebabkan adanya sebuah deadlock, sehingga diperlukan mekanisme pencegahan atau pengaturan sumber daya yang lebih baik agar semua proses dapat berjalan dengan benar. Baik, sekian itu adalah semua presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 terkait sinkronisasi.
Sebelumnya, minta maaf bila ada salah pengucapan atau materi yang kurang jelas yang disampaikan oleh saya dengan teman-teman saya. Saya bersifat dengan teman saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Selamat malam. Terima kasih.